Kita bersyukur pada Tuhan untuk hari ini kita boleh kembali dipertemukan di dalam Antioquia Ladies Fellowship dan ini menjadi satu kerinduan kita bersama. Di setiap minggu kita boleh bertemu, kita boleh kembali mengingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Namun seringkali di tengah-tengah kebaikan Tuhan, di tengah-tengah pertolongan Tuhan, seringkali kita masih terbelenggu dengan kehidupan masa lalu kita. Seringkali masa lalu sering membuat kita justru kadang tidak berubah, kadang kita tidak mengalami kemajuan, bahkan kita lebih berdiam diri, berdiam di tempat. Maka ini menjadi satu pergumulan kita bersama-sama ketika kita berbicara tentang tidak dibelenggu oleh masa lalu. Maka hari ini kita bersama-sama akan belajar. Berbicara tentang belenggu, maka itu adalah sesuatu yang mengikat seseorang, sesuatu yang membuat seseorang terpenjara, sesuatu yang tidak dapat dilepaskan. Artinya, kita tidak bebas. Ketidakbebasan kita membuat kita berada dalam satu lingkaran perjalanan kehidupan, membuat kita seringkali terus dan terus berputar-putar di dalam kehidupan kita. Maka belenggu ini sangat mengikat seseorang. Mungkin kita akan bertanya belenggu seperti apa yang mengikat seseorang itu. Tapi sebelumnya kita melihat kalau belenggu adalah sesuatu yang mengikat di dalam hidup kita atau borgol yang membuat kita tidak berdaya. Sekarang kita melihat tentang masa lalu itu. Kalau berbicara masa lalu, yang jelas setiap kita yang sedang mengikuti persekutuan ini, kita mempunyai masa lalu. Berbicara masa lalu, maka kita berbicara tentang kenangan yang terlukis dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak sejarah kenangan yang terlukis di dalam kehidupan kita, yang seringkali membuat kita terus memikirkan hal itu, seringkali membuat kita terus berputar dalam masa itu, dan seringkali kita tidak mengalami sebuah perubahan. Namun di sisi lain, kenangan masa lalu itu ada juga yang membuat hanya kita memiliki satu inspirasi untuk mendayung kehidupan kita, untuk memajukan kehidupan kita, untuk menjadi lebih baik. Kemudian ketika berbicara masa lalu, maka itu selalu ada cerita. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada nostalgia, ada kenangan baik, ada kenangan buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita yang membuat kita terperangkap dan kadang kita sulit keluar dari sana. Mungkin kita berkata, masa lalu saya sudah lewatin. Saya sudah berjalan lebih bagus kok hari ini. Tapi pada satu ketika, ternyata masa lalu itu masih mengikat dan mengikat dan mengikat kehidupan seseorang. Nah, ini yang menjadi perjuangan kita bersama untuk melihat kehidupan kita. Dan masa lalu itu tidak akan pernah terlepas dalam kehidupan kita. Sepanjang perjalanan hidup kita, masa lalu itu akan terikat dengan kita. Artinya apa? Masa lalu itu sulit dan tidak mungkin kita lupakan. Tetapi apakah dengan masa lalu itu akan membuat kita tidak melakukan apa-apa? Tentu tidak. Sekarang kita lagi mau berjuang. Bagaimana supaya saya tidak dibelenggu oleh masa lalu. Kemudian berbicara tentang masa lalu, maka di situ dikatakan tidak akan datang kembali. Artinya masa lalu itu sesuatu yang sudah jauh di sana dan tidak akan datang kembali. Artinya situasi kehidupan kita sekarang akan menolong kita, akan memampukan kita untuk tidak melihat, untuk tidak bercermin lagi pada kehidupan yang lalu, tetapi kepada kehidupan kita yang ada saat ini. Mari kita melihat bersama-sama. Ketika bicara tentang belenggu di masa lalu, maka kita melihat apa yang firman Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Waktu kita membaca di dalam Yesaya pasal 43 ayat 18 dikatakan seperti ini. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Di dalam kitab Yesaya, bagaimana Yesaya mengungkapkan tentang kehidupan orang-orang
Israel, kehidupan umat Tuhan yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah menjadi umat Tuhan, tetapi mereka tetap terus terikat dengan kehidupan yang salah, terus terikat dengan kehidupan yang membuat mereka jauh daripada Tuhan, terus terikat dengan penolakan mereka terhadap kebenaran, padahal mulut mereka, bibir mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Maka Yesaya dalam bagian ini mengatakan firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan jangan perhatikan hal-hal yang dari purbakala. Maka ini lagi menunjuk ada sebuah tindakan pembebasan yang dikerjakan oleh Allah di dalam kehidupan umat Tuhan. Pembebasan dari Tuhan, keterkungkungan umat Tuhan pada kehidupan yang lama, pada cara hidup yang lama, atau pada belenggu-belenggu yang salah, belenggu dosa itu. Sekarang Tuhan memberikan satu jaminan, pembebasan dari Tuhan. Supaya kita bisa terlepas dari belenggu itu. Karena manusia sulit untuk melepaskan diri dari yang belenggu. Secara spesifik berbicara belenggu dalam bagian ini, maka kita berbicara tentang belenggu dosa manusia. Atau kesalahan itu akan begitu mengikat. Tetapi ada sebuah jaminan daripada Tuhan berbicara bahwa jangan ingat masa itu. Tapi pembebasan yang Tuhan akan beri bagi umat Tuhan. Yang pertama di dalam Yesaya itu lagi mengingatkan bahwa pembebasan dari Tuhan, Tuhan bilang, yes, memang kamu menolak aku. Memang kamu hidup tidak dalam kebenaranku. Memang engkau menganggap enteng dengan aku. Tetapi aku mau menyampaikan kepadamu bahwa aku menebus engkau dengan Mesir. Menggantikanmu dengan Ethiopia. Tuhan sendiri mengatakan, aku menebus engkau dari Mesir. Aku membawa engkau keluar dari Mesir. Sekarang aku yang akan memimpin hidupmu. Aku akan menjadi Allahmu. Maka pembebasan dari Tuhan itu akan memindahkan seseorang dari belenggu yang mengikat dia kepada sebuah kehidupan di mana dia memiliki kebebasan untuk datang di hadapan Tuhan. Artinya apa? Dengan leluasa dia akan menjalani hidupnya. Maka sebagai umat Tuhan, Tuhan sendiri yang mengatakan, aku menebus engkau dengan Mesir. Kemudian yang kedua, pembebasan dari Tuhan ini karena Tuhan lagi melihat bahwa umatku yang dibelenggu oleh kejahatan ini, umatku yang tidak pernah terlepas dari dosa ini, dia berharga di mata Tuhan. Dia berharga, dia mulia. Manusia berdosa dipandang Tuhan berharga di matanya. Manusia yang hidup di dalam kekelaman tetapi mulia di hadapan Tuhan. Maka dalam kacamata Tuhan, hanya Tuhan yang mampu membebaskan mereka. Karena mereka adalah umat yang berharga di mata Tuhan. Kalau kita melihat merujuk kepada kehidupan kekinian kita, menjadi sulit bagi kita ketika melihat saudara kita, teman kita yang melakukan kesalahan di dalam hidup kita, yang melakukan kesalahan di dalam keluarga kita. Sulit untuk kita, engkau berharga kok di dalam hidupku, engkau mulia, sulit bagi kita melihat itu. Maka biasanya orang yang melakukan kesalahan di tengah-tengah kehidupan keluarga, justru dia akan semakin terbelenggu, dia akan semakin terikat dengan kehidupan lamanya, karena keluarga sendiri seringkali akan memandang sebelah mata terhadap yang seperti itu. Tapi tidak bagi umat Tuhan. Allah menyampaikan, engkau berharga di mataku dan mulia. Maka Tuhan memberi pembebasan bagi umatnya. Yang berikut, Tuhan mengatakan, aku menebus engkau, engkau berharga dan mulia di mataku, dan aku mengasihi engkau. Maka kita melihat di balik kejahatan umat Tuhan, di balik belenggu dosa yang mengikat mereka, Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Kemarahan Tuhan, ada kasih Tuhan. Beda dengan kita manusia. Waktu kita marah, kasih pun ikut hilang. Tapi Tuhan marah, Tuhan mengingatkan, Tuhan mengajarkan, Tuhan mendidik dengan kasih-Nya. Itu menjadi berbeda.
Maka pembebasan dari Tuhan mau mengingatkan. Tidak ada satu manusia pun yang dibelenggu oleh sebuah kesalahan yang tidak bisa keluar dari masalah. Hanya orang yang tidak percaya pada Tuhan, hanya orang yang mengabaikan Tuhan, hanya orang yang disuka dibilang suam-suam kuku yang tidak percaya pada pembebasan itu. Maka dari sini kita bisa melihat bersama-sama. Kalau demikian, maka kita teringat dengan Yeremia 29 ayat yang ke-11 yang mengungkapkan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Umat Tuhan dibuang oleh Tuhan. Umat Tuhan dihukum oleh Tuhan. Umat Tuhan berada dalam pembuangan. Tapi Tuhan tetap memberikan sebuah pengharapan yang luar biasa. Di balik penghukuman Tuhan, Tuhan justru memberikan kebebasan kepada mereka apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Menjadi sulit bagi umat Tuhan ketika mereka dibuang oleh Tuhan karena mereka hidup di dalam dosa. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Engkau harus mendirikan rumah sendiri. Engkau harus bercocok tanam di sendiri. Engkau harus mengusahakan kesejahteraan kota. Karena di mana ada kesejahteraan kota, di situ juga menjadi kesejahteraan. Tuhan memberikan harapan yang luar biasa. Tetapi bagi umat Tuhan yang terbuang, bagi umat Tuhan yang dihukum oleh Tuhan, yang dalam tanda petik bisa dikatakan yang Tuhan penjarakan dengan hukuman Tuhan, tetapi Tuhan menjamin sebuah harapan bagi mereka. Maka di sini kita bisa melihat Tuhan lagi mau ngomong, memang kamu dibuang oleh aku, memang kamu dihukum oleh aku, dan memang kamu sekarang terkungkung di dalam kehidupanmu yang salah. Tetapi Tuhan tetap memberikan jaminan pembebasan bagi mereka. Memang sih cukup lama. 70 tahun itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi itu sesuatu yang tidak mudah. Tetapi janji Tuhan sesudah 70 tahun kamu akan dibebaskan. Kalau apa? Kalau kamu datang sungguh-sungguh kepadaku, berdoa dengan sungguh-sungguh datang kepadaku, menyerahkan seluruh hidupmu kepadaku, maka aku akan memulihkan engkau sesudah 70 tahun. Maka dari sini kita bisa belajar bahwa ketika dikatakan belenggu, kita harus terlepas dari belenggu masa lalu. Memang masa lalu itu seringkali mengikat banyak orang dan membuat sulit dia untuk keluar. Seringkali apa yang menjadi janji Tuhan sulit untuk dia percaya karena dia mengalaminya saat ini. Tetapi Alkitab mengajarkan dalam Mazmur 34 ayat 14, bagaimana kita harus menjauhi yang jahat, lakukan yang baik, dan carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Nah, ini menjadi perjuangan kita bersama. Ini menjadi pertandingan kita bersama. Mencari perdamaian, berusaha mendapatkannya. Maka suka disampaikan begini, kalau kita punya masa lalu yang tidak baik, yuk kita berdamai dengan masa lalu kita. Kalau kita punya masa lalu yang jahat, sekarang mari kita berani untuk memperbaharui diri kita, tidak lagi dengan kehidupan yang lalu, tetapi dengan kehidupan yang baru. Tidak lagi dengan kehidupan dalam kejahatan, tetapi dengan kehidupan dalam melakukan hal yang baik. Dan itu adalah pekerjaan yang terus-menerus kita cari, terus-menerus kita temukan, dan terus-menerus mengikat kita. Sehingga kita tidak terikat dengan belenggu-belenggu yang lama kita, tetapi sekarang kita terikat dengan kebenaran yang Tuhan inginkan. Maka perjuangan itu nggak akan pernah berhenti. Banyak orang sulit sekali keluar dari masa lalu. Kenapa? Karena masa lalu itu mengikat dia dan membuat dia terus terpojok. Baru-baru ini saya mengikuti sebuah narasi berbicara bagaimana kelompok khususnya keluarga-keluarga yang dalam tanda petik dituduh terlibat dalam kelompok komunis atau PKI tahun 65 sampai 66.
Maka keluarga-keluarga ini mengatakan bagaimana mereka terbelenggu dengan tuduhan mereka sebagai keluarga dari Partai Komunis Indonesia, dan mereka terbelenggu dengan kehidupan Partai Komunis itu, dan untuk bekerja pun mereka sulit, untuk di gereja pun mereka tertolak. Maka betapa sulitnya bagi mereka untuk menemukan perdamaian itu. Belenggu itu mengikat dari turunan ke keturunan, terus mengikat, terus mengikat. Dan mereka meminta satu harapan mereka. Kami tidak pernah terlibat, kami tidak tahu, kami hanya dituduh dan kami menjadi korban. Tetapi biarlah kami mendapatkan tempat diterima di depan orang banyak. Itu harapan mereka. Itu mimpi mereka. Tetapi dengan air mata, dengan perjuangan, pergumulan yang terus-menerus mereka lakukan sampai saat ini, mereka belum mendapatkan. Walaupun tanpa ada secercah harapan di sana, tanpa ada sebuah harapan di sana. Tetapi dalam setiap kesaksian demi kesaksian menunjukkan, membuktikan mereka sangat dibelenggu oleh masa lalu mereka. Masa lalu orang tua mereka mengikat pada kehidupan mereka sebagai generasi kedua, generasi ketiga, dan seterusnya. Maka hal ini tidak mudah. Tetapi ketika saya mengikuti narasi itu, betapa jahatnya ketika gereja pun menolak dan mencap mereka sebagai kumpulan Partai Komunis Indonesia. Semerasa nggak ada tempat lagi. Serasa tidak bisa ada pendamaian lagi. Tidak bisa ada pengampunan lagi. Sekejam itu dunia tampilkan dalam kehidupan kita masa kini. Maka bagaimana dengan kita yang terbelenggu dengan kehidupan masa lalu kita yang tidak baik? Bagaimana kita yang terbelenggu dengan cara-cara hidup kita yang lama? Sebagai contoh, ada banyak orang terikat dengan masa lalu di mana dia suka berbohong, dia suka mengambil milik orang, dia suka bersinah terus dan terus terbelenggu dengan hal yang salah. Bahkan ada orang yang mencari orang supaya berteman dengan dia, supaya membenci orang lain. Terjadi seperti itu. Maka kita mengingat ketika peristiwa Haman di dalam kitab Esther. Ketika Haman diangkat oleh Raja Asweros, dia menjadi orang tertinggi. Maka dia butuh penghargaan bagi dia. Ketika Mordekai tidak menghormati dia, maka dia bilang terlalu hina kalau aku membunuh Mordekai saja. Maka dia membuat apa? Satu kesepakatan dengan Ahasveros, meminta supaya Ahasveros mengeluarkan titah supaya seluruh orang Yahudi dibinasakan. Maka dia mulai mempengaruhi raja, dia mempengaruhi teman-temannya, keluarganya untuk satu tujuan, membinasakan orang Yahudi. Maka kita melihat belenggu dosa itu akan mengikat seseorang untuk terus melakukan dosa dan sulit untuk dia keluar kalau bukan Tuhan yang menolong dia. Maka buat kita, ketika kita terikat dengan masa lalu yang mungkin menyakitkan kita, kita harus ingat masa lalu itu sudah nggak ada gunanya lagi bagi kita. Apalagi di dalam hal-hal yang salah. Maka ini menjadi perjuangan kita ketika kita melihat pada kebenaran. Maka Rasul Paulus menasehati kepada jemaat yang ada di Korintus seperti ini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus? Ya, sekarang adalah ciptaan baru. Yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan jemaat yang ada di Korintus ini benar-benar keterlaluan pada waktu itu. Begitu banyak kejahatan yang mereka pertontonkan, yang mereka pertunjukkan, padahal mereka sebagai umat Tuhan yang percaya pada Tuhan, tetapi ada begitu banyak kelompok-kelompok yang ada di tengah-tengah kehidupan orang percaya yang berpikir nggak apa-apa, aku percaya pada Kristus, aku tetap melakukan kehidupan yang lama. Maka Paulus tidak mengatakan, kalau kamu ada di dalam Kristus, kamu sekarang ciptaan baru, bukan ciptaan yang lama, bukan dengan kehidupan yang lama. Maka kalau kita saat ini sebagai orang yang percaya pada Tuhan, hari Minggu kita masuk gereja, hari Senin kita benci saudara kita, omong kosong kita menjadi orang Kristen yang benar. Hari Minggu kita berdoa di hadapan Tuhan minta ampun dosa. Tetapi waktu keluar dari gereja kita sudah maki orang. Itu terjadi loh dalam kehidupan kita masa ini.
Maka di mana ciptaan yang baru? Paulus menasehati kamu di dalam Kristus, kamu harus menjadi ciptaan. Artinya apa? Perubahan hidup itu akan tampak. Sekarang kamu tidak lagi dibelenggu oleh dosa dan kejahatan. Maka sekarang kamu hidup baru di dalam Kristus. Maka gaya hidup itu berbeda. Terlalu banyak orang yang memuji Tuhan di gereja. Terlalu banyak orang yang menyembah Tuhan di gereja. Terlalu banyak orang yang mengatakan Tuhan itu baik. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Yesaya tentang kehidupan umat Tuhan. Itu juga kita ciplak, kita lakukan di kehidupan kita sebagai gereja masa kini. Maka di mana ciptaan baru itu? Jangan sampai kita yang sudah dibebaskan oleh darah Kristus, yang sudah dibayar lunas oleh darah Kristus, tapi gaya hidup kita tidak menunjukkan hidup yang baru, bebas dari belenggu kelaliman. Ingat kalau Bapak Ibu mengingat dalam kitab Yesaya pasal 55, ketika orang Israel berpuasa di hadapan Tuhan, mereka tidak makan, mereka tidak minum, kemudian mereka datang berdoa kepada Tuhan. Tapi Yesaya mengatakan seperti ini, berpuasa yang ku kehendaki bukan itu. Bukan masalah kamu nggak makan. Bukan masalah kamu nggak minum. Tetapi berpuasa yang ku kehendaki adalah melepaskan kuk, kuk perhambaan. Melepaskan belenggu-belenggu dosa itu. Bukan masalah makan dan minum. Tetapi justru kita harus menunjukkan bahwa kamu menanggalkan kehidupan lamamu dengan benar. Maka Paulus kembali mengingatkan, kita yang adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka dalam bagian ini, kita belajar bersama-sama sebagai pengajaran penting bagi kita. Ketika kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Maka yang pertama, orang percaya bebas dari belenggu masa lalu. Kalau kita masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama, apalagi kita orang-orang dari daerah, seringkali kebiasaan-kebiasaan lama kita bawa di tengah-tengah keluarga, kita bawa di tengah-tengah kumpulan orang percaya, yang notabene sebenarnya itu sudah tidak pantas lagi untuk kita lakukan. Tapi seringkali kita terus dan terus membawa kehidupan yang lama itu, dan kita tidak terbebas dari masa lalu itu. Padahal orang percaya harusnya bebas dari masa lalu. Contoh, kadang kita menunjukkan sikap yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dengan menunjukkan kita tampak setia di hadapan Tuhan, tapi kita tidak menunjukkan kesetiaan kita dalam melakukan perbuatan yang benar. Mulut kita tampak muncul yang baik, berbicara yang baik, tetapi pada perbuatan kadang kita menunjukkan perbuatan-perbuatan yang justru bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Orang percaya bebas dari belenggu masa lalu artinya mau mengingatkan kita, kita harus meninggalkan gaya hidup yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita bertanding di dalam kehidupan gaya yang berbeda. Kalau Rasul Paulus mengatakan bagaimana dia berjuang, dia berlari, dia bertinju, dia menjadi seorang petani yang begitu luar biasa. Petinju yang tidak sembarangan memukul. Dia seorang yang berlari pada tujuan yang jelas, yaitu panggilan surgawi. Maka ini tantangan buat kita di zaman kita sekarang. Apalagi kita sebagai ibu-ibu, seringkali kita bilang kepada anak kita tuh, zaman dulu tuh lebih baik. Kok sekarang kalian anak-anak menunjukkan sikap yang tidak baik? Padahal kalau kita membaca di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-7, dikatakan jangan pernah membandingkan masa lalumu, mengatakan lebih baik daripada masa sekarang. Karena manusia hanya terus mengulang dan mengulang masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Tetapi orang yang percaya, dia bebas dari belenggu masa lalu. Orang yang percaya bebas dari belenggu dalam bagian ini berbicara belenggu kejahatan, kejahatan hati,
kejahatan pikiran. Harusnya kita bebas dari itu. Pak, bagaimana kalau saya masih teringat dengan belenggu masa lalu? Ketidaksukaan, kebencian, kemarahan. Bagaimana Pak? Kita harus bercermin pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan mengingatkan. Orang yang beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Dikatakan apa? Dia menderita. Itu kata Paulus kepada Timotius. Artinya ketika orang hidup bebas dari masa lalu, dia hidup dengan cara yang Tuhan mau. Membuat dia menjadi terluka. Membuat dia menjadi apa? Menjadi menderita. Karena dia belajar dari yang tidak baik. Terus menjalani kehidupan yang baik. Itu perjuangan yang tiada berhenti dalam hidup kita. Dan yang kedua, orang percaya terikat pada kehidupan yang baru. Masa lalu sudah lewat. Masa lalu nggak akan pernah datang kembali. Sekarang kita terikat pada kehidupan yang baru. Maka seperti yang disampaikan Paulus. Sekarang kita sudah diciptakan di dalam Kristus. Kita sudah diperlengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang dipersiapkannya dalam hidup kita. Maka orang percaya terikat pada kehidupan yang baru. Dulu pemarah sekali. Gampang sekali tersinggung. Belum diomongin aja udah tersinggung. Baru ditatap mata saja sudah tersinggung. Apalagi kalau sudah berbicara. Kita nggak seperti itu lagi. Kita nggak terikat di situ. Tapi kita terikat kepada kehidupan yang baru di mana kita menunjukkan sikap yang diajarkan Tuhan dalam hidup kita. Sikap pengampunan, sikap kasih, kepedulian, perhatian, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas kebencian dengan kebencian, tetapi berjuang melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan kehidupan yang baru yang kita jalani. Kalau kita mengingat seorang tokoh dalam Alkitab, sebelum dia bertemu dengan Kristus, maka dia menarik pajak begitu luar biasa. Suka-sukanya dia. Tetapi ketika dia bertemu dengan Kristus, maka dia bilang pada Kristus, Guru, kalau dulu aku pernah mengambil pajak melebihi dari aku sekarang akan menggantikannya 4 kali lipat. Dan apa yang ada padaku sekarang akan kubagi-bagikan kepada mereka. Sebuah perubahan terjadi. Sebuah perubahan hidup itu terjadi. Sebelumnya dia terikat dengan masa lalu. Mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Sekarang dia terikat pada kehidupan yang baru. Berusaha untuk mengikuti kehendak dan ketetapan Tuhan. Menjadi berbeda. Persis seperti orang Farisi. Ketika dia berdoa dan di sampingnya pemungut cukai. Orang Farisi merasa hebat. Dia berpuasa. Dia memberi persembahan persepuluhan. Dia mengikuti seluruh aturan-aturan dalam ibadah. Tidak katanya seperti pemungut cukai. Kehidupan orang Farisi terus terikat dengan apa yang dia pahami dan dia menganggap dirinya yang begitu baik, begitu sombong ditampilkannya di depan orang-orang yang ada di sekitar dia. Tetapi berbeda dengan pemungut cukai yang datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosanya dan dia mengatakan dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia tidak lagi dibelenggu oleh kesombongan dan keangkuhan. Tetapi dia sekarang terikat pada kehidupan yang baru. Maka itu menjadi sebuah semangat dalam hidup kita. Ketika kita menjalani kehidupan ini. Pasti setiap kita pernah terikat dengan sesuatu yang tidak baik. Sekarang bagaimana kita terikat kepada kebenaran. Maka yang tampil buahnya adalah kebenaran. Bukan sebaliknya. Dan yang terakhir, pengajaran penting bagi kita, masa lalu itu menjadi pembelajaran. Kebebasan menjadi perjuangan. Maka ketika kita mengingat setiap peristiwa yang mungkin menyakitkan kita, yang mungkin membuat kita kecewa, yang mungkin membuat malah kita jauh daripada Tuhan, bahkan kita membelakangi Tuhan dalam hidup ini, itu sudah menjadi pembelajaran kita. Karena kita sudah terikat dengan kehidupan yang baru.
Dan sekarang kita punya kebebasan untuk berjuang bersama. Tidak lagi dibelenggu oleh hal-hal yang salah. Maka di kebebasan ini menjadi pertandingan perjuangan kita secara terus-menerus. Tidak lagi, tidak boleh berhenti. Baru-baru ini saya bertemu dalam sebuah diskusi, seorang ibu mengatakan bagaimana suaminya terikat dengan kehidupan yang lama. Kemudian di sisi yang lain, seorang ibu berkata, bagaimana saya berjuang untuk terikat pada kehidupan yang baru. Seperti sayap, satunya sudah nggak bisa berbuat apa-apa, tapi satunya masih bisa terbang. Tetapi yang terjadi adalah ketidakseimbangan. Karena yang satu hidup di dalam dosa, yang satu berusaha untuk memperbaiki yang salah. Maka dia mengatakan, ternyata masa lalunya dia masih terikat sampai sekarang. Tetapi di sisi yang lain, dia semakin jauh terbuang ke belakang. Tetapi dia tetap berjuang. Sebagai ibu dia berjuang. Supaya dia tetap terikat pada kehidupan yang baru. Tidak mudah. Maka kebebasan yang kita punya saat ini menjadi perjuangan. Menjadi apa? Kalau kita bermain bola itu suka dibilang bermainlah sebaik mungkin. Maka gol akan tercipta dengan sendirinya. Maka orang yang salah menggunakan kebebasannya, dia bisa memperburuk dirinya dengan tetap terus terikat kepada masalah. Tetapi ketika masa lalu menjadi pembelajaran bagi dia, kebebasan menjadi perjuangan, maka itu akan mengingatkan betapa Tuhan sudah menolong kita untuk apa? Dibebaskan dari belenggu dosa. Maka kita hidup dalam perjuangan. Paulus mengatakan, tetaplah kerjakan keselamatan. Artinya perjuangan kita belum berakhir selama kita ada di dalam dunia ini. Maka firman Tuhan mengingatkan kepada kita seperti ini. Paulus mengatakan begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku. Masa laluku. Dan aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Masa depanku. Dan berlari-lari kepada tujuan. Untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan surgawi. Dari Allah dalam Kristus Yesus. Biarlah firman Tuhan pada siang hari ini boleh terus menolong kita, memimpin kita. Tuhan memberkati kita.